Pak Kiai gini ya, Islam itu luar biasa. Karena di dalam Al-Quran itu juga sudah diberikan contoh. Ini komunikasi secara tertulis ya Bun. Kalau tadi lisan itu kita obrolan secara lisan, secara verbal. Secara tertulis itu ternyata sudah dicontohkan juga oleh Nabi Sulaiman. Ketika menuliskan surat untuk Ratu Balqis ya. Beliau itu mengawali dengan Bismillah, dengan sebutan nama Allah. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin berkirim surat kepada teman atau di dalam WhatsApp ya Bu ya. Misalnya kita berkirim WhatsApp kepada seseorang, apakah Assalamualaikum dulu? Karena yang paling umum Assalamualaikum gitu ya. Ataukah mengikuti Nabi Sulaiman yang mengawali dengan Bismillah? Nah, Bismillah merupakan adab komunikasi yang apabila dibaca oleh orang yang beriman ini luar biasa. Ya. Kalau udah atas nama Allah, ibu seorang wartawati misalkan udah atas nama wartawan Jawa Barat, itu sudah beda ceritanya. Ya. Ya. Apalagi ketika kita mengirim surat atau mengirim pesan diawali dengan Bismillah, ini luar biasa. Dengan atas nama Allah. Satu, ketika mengirim pun kita akan hati-hati. Masa di awalnya Bismillah, di sininya awas ya. Nah, ini awalnya basmalah tetapi ke bawahnya awas ya. Ini bagaimana redaksi dari Nabi Sulaiman. Waktu itu kan Ratu Balqis itu belum taslim kepada Nabi Sulaiman. Kirimannya Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman atas nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni musliman. Janganlah kau sombong dan angkuh kepadaku, datanglah penuh dengan berserah diri. Maka ketika kita mau menuliskan surat pakai bismillah, dikarenakan yang dikirimnya itu muslim, boleh pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau saudara kita yang berbeda agama, boleh bismillah saja. Oh, berarti kalau di dalam satu grup WhatsApp misalnya Bun ya, itu lebih baik bismillah ya? Bismillah. Oh, karena kalau Assalamualaikum itu khusus kepada muslim saja. Ya. Ah, baiklah, baiklah. Karena kalau kita lihat dari yang tadi itu, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada siapa? Balqis waktu itu belum apa? Justru ada nilai dakwah. Mana dakwahnya? Satu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif, waktu itu kan mendapatkan lemparan bukan dari tentara, bukan dari jawara Bu, tapi lemparannya malah dari orang gila. Bayangkan, yang melempari Rasul di Taif itu bukan orang-orang hebat, tetapi sengaja diperintahkan anak-anak kecil dan orang gila. Bayangkan, malu atuh, dipermalukan. Dilempari siapa? Orang gila. Dilempari siapa? Anak-anak. Sampai ada yang memberi minum, itu karyawan sebuah kebun anggur, dan begitu mau diminum, Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Kata dia, ini pasti orang yang membawa kebaikan. Kalaupun tidak membawa kebaikan, dia pasti orang baik. Lalu ditanya, siapa Anda? Nabi Muhammad menjawab, Muhammadur Rasulullah. Aku ini Muhammad utusan Allah. Hanya dengan bismillah. Sampai dia masuk Islam. Dan satu-satunya yang masuk Islam, yaitu pegawai yang suka menyiram tanaman anggur yang bernama Adas waktu itu ya. Nah, itu luar biasa Ibu. Jadi dalam komunikasi diawali dengan basmalah. Yang kedua, kalau sudah basmalah, hal-hal di luar Allah itu, satu, Ibu tidak akan takut. Karena saya berangkat, saya datang bismillah atas nama Allah. Kemudian ketika kita mau melakukan kesalahan pun, kita merasa bahwa oh iya, bos saya nggak lihat, yang lain tidak lihat, tapi dikarenakan saya sudah basmalah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah senantiasa bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. Gerak langkah kita ketika Ibu mencatat berita, ternyata catatan Ibu pun ada yang mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
apapun yang kau ucapkan dan apa yang kau lakukan, ada yang mencatat juga. Raqib dan Atid. Catatannya lebih lengkap lagi, Bu. Iya. Lebih lengkap. Betul ya. Jadi memang sebaiknya kalau di dalam satu grup gitu ya yang beragam, di situ pakailah Dia basmalah. untuk yang umum. Gitu ya. Baik.